three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian. Ya, hari ini kita akan membahas pertandingan Arsenal kemarin ya, bertamu ke kandang Brighton and Hove Albion, Amex Stadium. Dan kali ini saya ingin membuka review saya dengan quotes dari Sir Alex Ferguson ya. Penyerang itu akan membuat kamu bisa memenangkan pertandingan, tapi pertahanan yang akan memenangkan kamu gelar gitu ya. Jadi pertandingan kemarin ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena ya Arteta kemarin menurut saya main transisi ya. Jadi sesuatu yang tidak kita pikirkan bahwa Arsenal akan bermain transisi, apalagi melawan Brighton gitu kan. Kita pikir tim seperti Arsenal ini akan bermain menyerang gitu ya, melawan, apalagi melawan, ya sebenarnya bukan saya meremehkan Brighton ya, tapi untuk kelas Brighton ini kan ya seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, rata-rata kita untuk tim-tim sekelas Brighton ini akan digempur dengan ya digempur habis-habisan gitu. Dan kemarin saya lihat menurut saya kita bermain transisi, counter attack gitu ya. Jadi bermain bertahan gitu. Jadi kalau saya lihat sejak pertandingan melawan Manchester City kemarin itu ya, Arteta ini kayaknya meminta anak-anak asuhnya ini untuk lebih bermain bertahan gitu ya. Jadi ya sesuatu yang menurut saya mengagetkan gitu. Kalau waktu melawan City saya paham ya, cuman mungkin ini memang membuat Brighton kaget ya. Jadi mungkin menurut saya ini lebih untuk membuat kaget lawan gitu, sehingga yang diharapkan akan menyerang, menggempur habis-habisan, ternyata malah lebih mengundang serangan gitu kan. Ya ini kita juga bisa lihat ya, ini di di momentumnya ya. Jadi ini kita lihat di momentum pertandingan, jadi di field tiltnya. Nah, ini field tiltnya ya memang kelihatannya Arsenal menguasai, tapi dibanding kalau tipe kita menguasai biasanya ini merahnya full gitu kan, ini merahnya naik turun dan ada biru-birunya gitu ya. Jadi di sini saya lihat kita memang menguasai pertandingan, tapi tidak dengan cara high press gitu ya. Jadi kalau high press itu polanya nggak seperti ini gitu. Sebentar, saya coba bukakan. Kalau yang kita high press itu polanya, sebentar kita buka Arsenal dulu ya. Oke, sebentar kita buka Arsenal. Oke, matchesnya coba kita yang melawan, sebentar kita lihat ya. Ini ya, coba kita yang melawan West Ham. Ini jadi kalau kita yang pola menyerang kita yang memang high press murni gitu ya, yang benar-benar kita high press, warnanya seperti apa, field tiltnya akan terlihat seperti ini, full warna Arsenal ini ya. Di sini karena kita tandang, kita pakai seragam ini ya, jadi kelihatannya di sini yang warna kuning itu adalah Arsenal. Ini full pressing, benar-benar kita tidak memberi kesempatan pada lawan untuk menyentuh bola gitu. Nah, yang kemarin terjadi adalah kita mengundang lawan untuk menyerang gitu kan. Bisa kita lihat juga ini kan dari sisi possessionnya ya. Jadi dari possessionnya ini
kita itu nggak, walaupun tadi ya secara momentum kita terlihat menguasai pertandingan, tapi secara possession kita hanya 45%. Makanya ini saya bilang kemarin pertandingan ini kita lebih ke strategi yang bertahan. Makanya buat saya jujur, saya kemarin lumayan kaget ketika pertandingan berjalan. Saya melihat kok kayak Arsenal kalah pressing gitu ya, kok kayak lebih banyak Brighton yang melakukan pressing. Ternyata memang kalau selama pertandingan berlangsung, Arteta kemarin tuh bermain counter attack gitu. Nah ini strategi yang ya kalau mungkin buat saya ini adalah bagaimana dia pengen membuat kaget lawannya gitu. Tidak berpikir bahwa Arsenal akan bermain counter attack gitu kan. Jadi ketika bermain counter attack ya, dan menurut saya juga kemarin luar biasa ya counter attacknya. Jadi serangan baliknya juga cepet banget gitu. Jadi sesuatu yang tidak dinyana Arsenal akan bermain dengan strategi seperti ini. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata mainnya bagus gitu, dan kita bisa mencetak 3 gol kan. Yang pertama itu dari penaltinya Saka, itu dari Gabriel Jesus yang di tackle di kotak penalti. Lalu juga gol kedua itu kayak Havertz, bantuan assist dari Jorginho ya. Dan yang terakhir itu Trossard. Yang Trossard itu benar-benar kelihatan counter attack-nya kan gitu, sangat cepat. Dan sampai Trossard itu 1 lawan 2 lah ya, bisa dibilang 1 lawan 2 karena ada satu defender Brighton yang nempelin dia gitu, tapi berhasil digocek. Lalu ketemu kipernya, gocek juga untuk bisa menendang bolanya menjadi gol. Itu ya terakhir gol ketiga gitu. Nah itu sih, jadi menurut saya sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi yang saya pengen highlight itu ini pasangan central defender kita ya, Gabriel Magalhaes dan Saliba. Kebanyakan orang ini ngelihat Saliba sebagai bintang defender kita, tapi suka melupakan bahwa Gabriel ini pemain yang sangat luar biasa gitu ya. Salah satu poin kemarin itu adalah di sini nih ya, ketika dia ngeblok tendangan dari Ayu ya, kalau nggak siapa sih nih, saya lupa nih yang nendang ini. Jadi udah jarak deket berhasil diblok dengan kakinya dengan sangat sigap ya, ngeblok. Dan passionnya itu kelihatan ketika dia berhasil ngeblok itu, dia merayakan seperti seolah-olah mencetak gol gitu kan. Jadi passionnya sangat kelihatan bahwa dia ini memang menurut saya pemain bertahan yang tidak boleh diremehkan. Jadi Saliba dan Gabriel ini menurut saya pasangan yang tidak terpisahkan. Masing-masing Saliba dan Gabriel ini adalah tembok yang apa ya, tembok yang susah untuk ditembus, tapi kalau mereka bersama itu benar-benar jadi benteng gitu loh. Jadi masing-masing mereka ini tembok yang tidak sulit ditembus, tapi ketika bermain bersama ini menjadi benteng. Inilah makanya kenapa sejak tahun 2024 ya, sejak Januari ini bukan hanya kita rekor golnya, tapi juga rekor pertahanan kita, clean sheet yang kita dapat ini sangat luar biasa banyak gitu ya. Dan ini sudah, kalau nggak salah ini sudah 5 kali berturut-turut clean sheet, dan ini rekor gitu kan. Clean sheet Arsenal 5 kali berturut-turut. David Raya ini kemungkinan bisa mendapatkan Golden Gloves ya musim ini dari clean sheetnya ini gitu. Jadi ya pertahanan yang luar biasa gitu dari Arsenal. Berikutnya dari sisi penyerangan kita juga nggak boleh lupa, ini adalah Kai Havertz ya. Kai Havertz ini memang, saya jujur saya harus ngomong, saya salah tentang Kai Havertz ya. Bukan masalah saya meragukan, tapi bahwa saya dulu melihat memang murni ini dibeli untuk menggantikan Granit Xhaka
Dan sepertinya Arteta juga kaget gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari wawancaranya ini ya, yang ada di saya ini beritanya, artikelnya ini ya dari Metro. Ya, Mikel Arteta menjelaskan kenapa dia ada perubahan rencana untuk kayak Havertz gitu kan. Jadi bahwa memang dia dulu dibeli untuk midfield, untuk menggantikan Granit Xhaka. Tapi karena Gabriel Jesus cedera, dia harus bereksperimen dan ditaruhlah kayak Havertz ini sebagai penyerang tengah, sebagai nomor 9. Dan ternyata berhasil, dan akhirnya dan akhirnya sepertinya Havertz ini mengambil posisi nomor 9 ini. Jadi kemarin kita bisa lihat Jesus juga sudah sembuh, tapi posisi nomor 9 ini masih dipercayakan kepada Havertz. Sedang Jesus ditaruh di posisi winger kiri gitu kan, yang posisinya Martinelli gitu. Jadi Havertz secara efektif sudah mengambil alih posisi nomor 9 di Arsenal, dan dia diberikan tantangan oleh Mikel Arteta untuk terus menjaga performanya ini sampai dengan akhir musim. Dan kalau saya lihat, kalau misalkan Havertz bisa menjaga performanya ini sampai dengan akhir musim, ada kemungkinan besar bahwa Arteta bukan akan mencari striker sebagai striker utama. Mungkin yang dicari adalah striker pelapis bagi Havertz gitu kan. Saya selalu ngomong bahwa Havertz ini bukan Havertz, bahwa kalau Arsenal mau beli striker, itu jangan kaget kalau yang dibeli ini adalah upgrade dari Eddie Nketiah. Saya selalu bilang bahwa Nketiah ini untuk permainan dia, positioning, kecepatan, lalu juga membantu pertahanan, ini sangat baik. Yang kurang bagi Nketiah ini adalah finishingnya gitu loh. Nah, apa yang dipunya Nketiah ini sekarang Havertz punya, dan lebih finishingnya jauh lebih bagus. Dan menurut saya untuk dari atribut sebagai seorang striker, Havertz ini nggak kalah dengan Erling Haaland. Tinggi badan, kecepatan, kemampuan dia untuk mendobrak kotak penalti gitu ya. Positioning dia yang bisa bikin defender itu kaget kok tiba-tiba dia ada di sana, atau kalaupun dia mau, dia bisa membantu untuk menarik para defender itu keluar dari posisinya sehingga membuka ruang bagi teman-temannya yang lain. Jadi Havertz ini menurut saya dia mungkin akan membuat Arteta berpikir ulang juga untuk strategi transfer musim panas besok gitu ya. Dan satu lagi tadi tentang masalah bertahan, saya ada satu momen itu ngelihat Havertz itu dia dari counter attack balik ke bertahan itu cepet banget ya. Jadi ketika dia, kalau nggak salah itu ketika dia kasih umpan ke Jesus tapi gagal, lalu menjadi serangan balik dari Brighton, dia bisa juga dengan cepat lari ke belakang membantu pertahanan gitu. Jadi Havertz ini sebagai striker juga bukan hanya untuk menyerangnya, untuk bertahannya juga bagus sekali. Dan membantu pertahanan itu kan adalah satu poin di mana saya selalu membela Eddie Nketiah itu di situ. Dan Havertz ini lebih gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan Havertz ini kalau memang benar dia bisa mempertahankan performa dia sebagai nomor 9 ini sampai dengan akhir musim. Jangan kaget kalau kita mungkin beli striker ini bukan beli striker nama besar, melainkan mungkin striker yang namanya belum jelas, yang kita mungkin nggak pernah dengar, itu akan menjadi pelapis bagi kayak Havertz gitu ya. Di wawancara tadi itu juga Arteta bilang kan bahwa ini sesuatu yang alami terjadi, dan kalau memang ini sesuatu yang alami yang terjadi ya harus dibiarkan terjadi
ya, dan dia bilang bahwa Havertz ini sudah nyaman di posisinya yang ada sekarang, dan teman-temannya juga sudah nyaman dengan posisi dia sebagai striker ya. Jadi di sini cuma dibilang sudah nyaman sebagai posisinya. Menurut saya berarti ini yang dimaksud adalah posisinya sebagai striker gitu. Jadi ya sudah semakin jelas bahwa Havertz ini adalah strikernya Arsenal sekarang gitu kan. Ya, itu sih review pertandingan kali ini. Menurut saya ya tadi sesuatu yang mengagetkan, tentang posisi tadi ya, posisi strategi yang dilakukan ternyata bermain counter attack, bermain transisi, dan ya bagaimana kayak Havertz ini sekarang menjadi bintang striker bintangnya Arsenal gitu. Dan bagaimana juga dua benteng kita ya ini benar-benar membuat pertahanan Arsenal ini ada di level, menurut saya bukan hanya level papan atas ya, tapi level juara Liga IPL gitu, yang semoga dengan keberuntungan ya kita bisa dapat lah di akhir musim ini. Ya kita nggak tahu gitu ya. Ya itu aja sih dari saya teman-teman tentang review pertandingan kemarin. Terima kasih ya kemarin yang juga sudah nonton, nemenin saya begadang. Terima kasih juga yang sudah nonton ini. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.